Nasional Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Institute Stiani. Hadirin dipersilakan untuk meng-unmute mikrofon teman-teman. Cek. Ada di sana aku diri dipandu ibuku Indonesia bangsa dan hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Banggalah badan Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, rakyatku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya.
dengan baik. kita bersama bangun diri Dengan tanpa prestasi menjadi berguru. Hari institusi kami bersama langkah bersama institusi kami dari takwa dengan rahmat Tuhan yang maha kuasa institusi kami. Acara selanjutnya sambutan oleh ketua acara hari ini kepada Putri Pangesti, saya Pangesti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah memberikan kesempatan untuk saya dalam menyampaikan sambutan selaku ketua pelaksana kegiatan Dewan Perwakilan dan Pemilihan Ketua dan Ketua Himpunan Mahasiswa periode 2020-2021. Syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Heksawan Rahmadi ST, AKT, MSI selaku Kepala Kampus Institut Siamin Kampus C. Yang terhormat Kakak Alumni Hima periode 2014-2020. Yang terhormat teman-teman selaku tamu undangan. Dan tidak lupa juga kepada teman-teman organisasi himpunan mahasiswa. Terima kasih masih terus berjuang dalam melaksanakan serangkaian pemilihan ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa Institut Siamin Kampus C. Para tamu undangan yang terhormat, saya selaku ketua pelaksana para tamu undangan yang terhormat, saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya untuk bergabung dalam acara pada hari ini, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan pasangan paslon organisasi kita kepada mahasiswa dan manajemen kampus. Semoga saja program dan kegiatan ini bisa lebih baik di tahun mendatang. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Putri Pangesti atas sambutannya. Untuk selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Hima periode 2020-2021 kepada Hafida Biantoro. Saya persilakan. Ya, terima kasih waktunya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat hingga kita dapat berkumpul dalam Zoom ini. Yang saya hormati Bapak Heksawan Rahmadi, SEAKT, MSI, selaku Kepala Kampus Institut Siamin C. Yang saya hormati para alumni serta teman-teman yang telah hadir dalam acara debat kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Hafida Biantoro sebagai Ketua Hima periode 2020-2021 yang
Saat ini saya telah di penghujung masa jabatan saya, dan saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dari pihak kampus dan teman-teman selama saya melaksanakan tugas. Dalam acara ini ditujukan sebagai memperkenalkan calon ketua dan wakil ketua HIMA periode selanjutnya, agar mahasiswa-mahasiswi lebih mengenal pasangan, terutama dalam visi dan misi kedua pasangan. Nantinya siapapun yang terpilih dan dapat dipercaya dan misi kalian dapat terwujud dan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin kami HIMA periode sebelumnya yang belum dilakukan selama tahun kami menjabat. Sekian itu aja. Terakhir saya Ketua HIMA memohon maaf atas pengunduran waktu debat ini karena ada beberapa hal teknis dan segala macamnya. Saya mohon maaf atas kesalahan baik berupa ucapan maupun perbuatan saya selama setahun ini juga. Demi tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, saat itu mahal. Sekian dari saya, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan alumni HIMA. Saya persilakan untuk alumni. Sepertinya alumni belum ada yang hadir. Oke, bagaimana panitia? Baik MC, saya moderator. Apa gimana lanjutnya, kita langsung ke acara debat aja kali ya. Nanti kalau memang ada sambutan dari kepala kampus atau dari perwakilan alumni, bisa kita stop dulu. Apa gimana? Baiklah, kalau kayak gitu, panitia, saya langsung alihkan ke debat saja ya acaranya untuk mempersingkat ya kepada G, untuk saya serahkan untuk memimpin jalannya sesi debat. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sepertinya masih alumni dan kepala kampus belum bisa join pada sore hari ini. Jadi kita sambil menunggu gimana kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama MC nih. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Tadi teman-temannya udah pada disapa belum nih? Udah dong, kita udah sapa. Iya nih, jadi karena ada yang belum join, tapi sudah waktunya acara dimulai, jadi kita tahan dulu, Kak, ya kan? Ya, kita tunggu sebentar lagi ya.
segera dihubungi ya untuk kepala kampus dan alumni. Ini dari anak-anak 2020, kira-kira ada yang berminat gak ya untuk masuk himpunan mahasiswa? Pastinya banyak dong Kak, pastinya banyak dong yang mau masuk ke Hima ya. Hima itu enak tahu sebenarnya. Karena kan dari Hima itu sendiri kan membuat kita banyak aktivitas, memperluas relasi kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau nggak ikut himpunan mahasiswa sih kayaknya rugi banget gitu ya. Kalau boleh tahu ini di sini udah apa tuh namanya? Udah pada datang belum sih? Teman-teman mahasiswanya nih. Kita kan masih nunggu alumni juga, kepala kampus juga yang belum bisa hadir. Jadi teman-teman mahasiswa kalau boleh tahu ini udah ada kelas malam atau kelas reguler aja nih? Kelas malam. Kelas malam, Kak. Ini yang masuk kelas malam pada kerja apa gimana ya? Apakah sudah ada? Dia sudah ada Kak Hasna? Kak Rohman nih kayaknya udah banyak yang join nih Kak. Mungkin acaranya Bisa dilanjutin bisa ya? lanjut atau gimana nih Kak? Tadi kan kita kan seharusnya kan sambutan ya, sambutan dari alumni. Nah, mungkin Atau masih mau ngobrol? Mau ngobrol-ngobrol. Kak Hasnanya udah hadir belum tadi ya? Seperti sih tadi sudah ada, tapi kenapa? Tadi udah ada. Iya, hadir. Oh, ada. Saya matiin kamera ya, maaf. Oh iya, Kak. Oke. Silakan untuk Kak Hasna untuk memberikan sambutan dari perwakilan Hima, alumni Hima. Silakan, Kak.
Wah, tiba-tiba diminta sambutan. Kebiasaan ya ditembak, makasih loh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas undangan dari teman-teman Hima semua. Sambutannya sederhana aja ya. Semoga teman-teman terus berkontribusi dalam kegiatan kemahasiswaan, baik itu dari Paslon 01 dan Paslon 02, terpilih dan tidak terpilih, tetaplah berkontribusi, dan teman-teman semua yang baru bergabung, semoga betah di Hima dan memberikan sebuah karya-karya yang memang bisa menjadikan pengalaman teman-teman nanti di masa yang akan datang. Mungkin itu aja, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Hasna sudah meluangkan waktunya. Oke, acara selanjutnya kita sambil menunggu untuk kepala kampus. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya guys. Ini aku sedikit agak-agak tegang nih ya, karena kan gimana ya, agak-agak tegang guys, karena kan kepala kampus belum hadir. Ini yang hadir kira-kira dari jurusan apa aja ya kalau boleh tahu? Perpajakan, Kak. Perpajakan berarti hitung-hitungan gitu ya? Apa gimana? Ya hitung-hitungan dong. Kira-kira ini siapa sih yang ngomong, anak 2018, 2020 atau gimana? Biar kalau semisal anak 2018 ataupun 2019 bisa di-sharing ke adik-adik tingkatnya yang sama jurusannya di jurusan perpajakan gitu. Oke, acara selanjutnya kita lanjut ya acaranya. Kepada Mas Agung untuk memberikan sambutan kepada para hadirin. Saya persilakan Mas Agung. Saya ya. Sorry ya, off kamera. Iya, Mas, nggak apa-apa, Mas. Lagi main air soalnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. perwakilan dari manajemen sedikit aja, nggak banyak-banyak. Untuk Hima khususnya itu yang pertama mungkin bisa menjaga nama citra baik, nama kampus, institusi kami khususnya institusi kami kampus C. Terus yang kedua untuk calon ketua dan wakil ketua bisa mengayomi lagi dalam kegiatan di kampus. Terus yang ketiga untuk program yang sudah direncanakan tolong dijalankan, jangan sampai ada yang skip, karena apapun program kalian yang direncanakan, yang dibuat dan ditulis, itu adalah amanah juga untuk kalian sebagai calon ketua dan wakil calon ketua. Mungkin itu aja, tetap semangat terus untuk Hima. Untuk adik-adik yang di bawah tingkatnya yang ingin masuk Hima, boleh nanti tanya-tanya ke kakak-kakak tingkatnya.
nanti diajak-ajak aja adik-adiknya supaya hima kita lebih ramai, lebih aktif lagi. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan manajemen kampus Institut Ilmu Sosial Manajemen STMI. Oke, selanjutnya kita ke acara inti sore hari ini, yaitu debat calon kandidat ketua dan wakil ketua hima periode 2021-2022. Debat yang akan dimoderatori oleh Gus Prian. Kepada saudara Gus Prian, saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan menjadi moderator pada acara debat kandidat calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Institut STMI Kampus C periode 2021-2022. Di sini yang saya akan memimpin jalannya acara tersebut. Sebelum acara tersebut dimulai, saya akan membacakan tata tertib peraturan debat. Yang pertama, peserta debat diharapkan kondusif selama jalannya acara. Peserta debat mengikuti acara dengan baik. Dimohon untuk mematikan mikrofon kecuali sudah pada waktunya. Dilarang memberikan jawaban atau tanggapan yang mengandung bahasa kasar, tidak senonoh, atau menyinggung. Baik calon ketua ataupun calon wakil ketua dapat bergantian untuk menjawab atau memberi tanggapan. Selanjutnya, pada sesi debat, kita memiliki 5 sesi. Sesi yang pertama adalah debat akan diwakili dengan penyampaian visi dan misi dari pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kemudian pada sesi kedua adalah masing-masing kandidat akan diberikan waktu untuk menyampaikan argumen atau tambahan keunggulan dari program-program yang sudah mereka rangkai sedemikian rupa, baik pasangan calon nomor 1 maupun pasangan calon nomor 2. Yang ketiga, inti acara, yaitu debat antara pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 2 saling memberikan jawaban atau tanggapan yang disampaikan oleh moderator. Bikin tertarik. Pasangan nomor urut 1 akan diberikan kesempatan pertama untuk menjawab. Kemudian pasangan nomor 2 diberikan tanggapan atau bisa untuk membantah atau menyanggahnya. Kemudian dilanjut dengan jawaban dari pasangan nomor urut 2 dan kemudian bisa disanggah oleh pasangan nomor urut 1. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya pada sesi keempat adalah yaitu akan ada sesi tanya jawab antara mahasiswa dengan pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Pada sesi kelima yaitu sesi terakhir, di mana akan ada penutup, yaitu closing statement dari masing-masing pasangan calon nomor 1 dan calon nomor urut 2. Baik, yang pertama kepada pasangan nomor urut 1, dimohon untuk membuka mute-nya serta menyampaikan visi dan misi kalian untuk himpunan mahasiswa periode 2021 dan periode 2022. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator MC.
Sebentar, Ge. Tunggu ya. Tolong operator yang pertama menyampaikan visi dan misi adalah pasangan nomor urut 1. Baik, karena terkendalanya sinyal, mohon maaf untuk semuanya. Karena pada hari ini acara debat kandidat calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Setiami Kampus C periode 2021-2022 terdapat dua pasangan. Yang pertama nomor urut 1 yaitu ada Rivaldo dan Renaldi dari angkatan 2019. Kemudian adanya Isma dengan Hafiz dengan angkatan sama juga tahun 2019. Mereka berdua memberanikan diri untuk menyalonkan sebagai ketua himpunan mahasiswa. Bagaimana operator, sudah siap? Atau mungkin langsung pasangan calon nomor urut 1 menjelaskan visi dan misi kalian? Selamat datang, Pak Heksa. Baik, gimana pasangan nomor urut 1? Apa sudah siap untuk menjelaskan visi dan misi kalian? G, sambutan Pak Iksan dulu. Udah datang. Mohon maaf, Pak Heksa sudah datang. Ya, mohon maaf, G, saya ambil alih lagi ya, karena Pak Heksa sudah datang. Oke, selamat datang untuk Pak Heksa sebagai Kepala Kampus Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami Kampus C TB Simatupang. Selamat datang Bapak. Ya, selamat
Sore semuanya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih menunggu ini, Mbak? Ya, Pak. MC. Ya. Oh ya, oke. Bapak dipersilakan untuk memberikan sambutan kepada kami. Oh, udah mulai ini ya? Ya, udah mulai, Pak. Ya, baik. Baik, ya, terima kasih waktunya ya, teman-teman Hima semuanya. Paslon 01. Siapa? 01? Saya Pak. Rivaldo Khairi dan Rinaldi Pratomo ya? Ya, hadir Pak. Ya, oke. Paslon kedua adalah Hafiz Mubarok dan calon wakil ketuanya Isma Nurbara ya? Ya, Pak. Ya, betul. Ya. Ini tetap jaga jarak ya. Hari ini, tahu nggak hari ini berapa teman-teman yang kena COVID? 10.000 teman-teman ya. Jadi angkanya makin menakutkan ini teman-teman ya. Yang ditakutkan adalah kalau fasilitas kesehatan kita tidak bisa mengcover ya, artinya pasti akan ada yang dikorbankan gitu. Jadi kita perlu berhati-hati terus menjaga protokol. Ini saya ulang-ulang karena kebanyakan dari kita sudah bosan atau sudah merasa biasa dengan hal ini. Tetapi sebenarnya sebelum ada vaksin memang kita masih harus terus waspada gitu ya. Baik teman-teman semuanya, anggota Hima dan juga Sivitas Akademia Setiami Kampus C. Terima kasih saya ucapkan karena sudah hadir Jumat sore ini dalam acara salah satu tonggak demokrasi kita, yaitu debat ya, kandidat calon ketua dan wakil ketua. Memang ini seyogyanya ini dilihat oleh seluruh voters ya, seluruh orang yang nanti punya fungsinya adalah agar kita ini membiasakan diri dengan melihat kualitas ya dari nominatornya, sehingga kita saat memilih ini kita ada keyakinan gitu ya. Itu praktek demokrasi yang juga dilakukan di negara kita sekarang. Dari debat itu nanti kita akan bisa melihat kualitas dari atau cara berpikir dari kandidat ketua dan wakil ketua Hima. Saya ucapkan berdebatlah dengan santun ya. Sebenarnya berdebat ini, mujadalah ini sebenarnya dalam Al-Quran pun ada, tetapi dengan cara-cara yang ihsan, dengan cara-cara yang baik, mengumpulkan pendapat dan menyanggah dengan cara yang baik juga. Dan yang penting adalah saat nanti siapapun yang menang ataupun siapapun yang kalah, dia harus sesudah diputuskan nanti sesuai dengan hasilnya, maka dia harus bersatu kembali ya, bersatu kembali untuk kemajuan bersama. Jadi jangan seperti Trump ya. Anda sudah dengar hari ini, kemarin ya, pasukannya Trump atau pendukungnya Trump masuk menyerang ke Capitol. Capitol ini adalah gedung kepresidenan, bukan kepresidenan, gedung dewan ya, gedung dewan di Washington, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini agak memalukan Amerika Serikat sebenarnya, karena pendukungnya Trump ini istilahnya nggak legowo gitu ya, dan mereka merusak, melakukan anarki sehingga terpaksa dilakukan tindakan represif juga, sehingga timbul kematian ya, kalau nggak salah kematian dan luka-luka. Nah ini perlu kita hindari yang seperti ini teman-teman. Saat kita berseberangan sebagai oposisi atau ada sebagai dua pesaing, saat nanti sudah keputusannya sudah ada, ya maka semuanya harus bersatu lagi ya untuk
kemajuan bersama. Seperti itu, walaupun oposisi itu bagus ya, memberikan masukan ya, tetapi sekali lagi ada rambu-rambu dengan cara yang ihsan dan cara-cara yang baik. Selalu ada jalan kalau kita mau diskusi atau selalu ngobrol ya, tidak atau jangan dengan kekerasan seperti itu. Akhirul kalam, saya ucapkan sekali lagi selamat kepada Paslon 1, Paslon 2, semangat, dan kepada Sivitas nanti dipersilahkan melihat debat ini untuk Anda yakin, sehingga Anda yakin saat Anda memilih nanti. Dan sepertinya ada rekamannya juga ya, yang nggak hadir hari ini nanti bisa melihat ya. Iya, Pak. Kalau tidak salah begitu, direkam atau seperti apa gitu, kemarin Mas Agung kalau nggak salah ya, sehingga nanti yang nggak bisa hadir hari ini karena masih kerja atau yang lainnya bisa melihat rekamannya. Kalaupun belum, saran saya ada seperti itu. Nanti dimasukkan ke YouTube misalnya, sehingga semua bisa mengakses. Tidak secara live pun bisa. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Heksa Rahmadi sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Gus Prian untuk melanjutkan sesi debatnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Kita lanjut pada sesi pertama ya, yaitu penyampaian visi dan misi pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Yang pertama dengan pasangan calon nomor urut 1, apakah sudah siap? Siap. Siap, waktu dan tempat saya persilahkan 5 menit. Baik. MC, moderator, ada suaranya? Siap, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama, yang saya hormati, Bapak Bapak Heksawan Rahmadi, SE, AKT, MSI, selaku Kepala Kampus Setiami Kampus C. Yang saya hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Periode 2020, Hafidh Debiantoro. Yang saya hormati, kakak-kakak alumni yang hadir di sini, maupun manajemen. Dan yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa yang ada di Zoom ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menyebutkan visi dan misi kita sebagai paslon nomor 1. Visi kita adalah membentuk Himas Setiami Kampus C sebagai organisasi yang sinergis, inovatif, aspiratif, dan interaktif untuk mewujudkan Himas Setiami TB unggul dengan kerja nyata. Tak lepas dari visi, maka selalu ada misi yang ada di dalam rancangan visi tersebut. Misi yang akan disampaikan oleh wakil saya, yaitu Renaldi. Dari misi kita, yang poin pertama, mewujudkan internal yang aktif, kokoh, dan profesional. Poin kedua, mengembangkan minat bakat dan kreativitas guna mengoptimalkan prestasi mahasiswa Setiami Kampus C. Poin ketiga, menjadikan Himas Setiami TB Kampus C yang responsif, berintegritas tinggi. Poin keempat, mempererat hubungan dengan mahasiswa, alumni, BEM, Hima keseluruhan, serta UKM. Poin kelima dari misi kita, bersosialisasi aktif terhadap masyarakat. Baik, itu dari visi dan misi kita. Dari visi dan misi kita yang sudah sebutkan, kita ada penjelasan tentang kenapa kita bisa membuat rangkai kata-kata tersebut. Kita memasukkan dalam visi ini sinergis. Sinergis ini apa, Bang Naldi? Coba dia jelasin. Sinergis itu apa sih yang ada di kata-kata sinergis itu? Itu untuk bertujuan untuk kitanya bersatu ya. Lebih tepatnya itu satu tujuan yang untuk menggairahkan para teman-teman ini gimana caranya untuk bersatu, karena dalam bersatu itu kita bisa menggapai apapun. Nah, baik, itu dari kata sinergis. Lalu di situ kita sempatkan dengan kata
inovatif. Inovatif adalah sebuah rangkaian kata untuk cara berpikir mendapatkan solusi-solusi ide kreatif yang ada nantinya di himpunan mahasiswa kampus C. Lalu kita ada aspiratif. Aspiratif itu adalah seseorang memberikan masukan ataupun ide-ide yang ada di anggota maupun himpunan mahasiswa itu akan terinspirasiin ke himpunan, salurkan ke mahasiswa. Jadi selanjutnya ada interaktif. Interaktif itu kita mau jadi organisasi yang aktif. Maaf, organisasi aktif, maka disebutnya organisasi aktif. Mahasiswanya pun akan ikut aktif ketika melihat organisasinya itu aktif membuat kegiatan apapun itu. Dan dari misi yang kita jalani, itu kita ada mewujudkan internal yang aktif dan kokoh, pastinya. Internal yang aktif, kokoh, dan profesional. Mengembangkan minat dan bakat. Bagi teman-teman yang mempunyai minat bakat yang terpendam, yang belum tersalurkan, kita mau belajar bareng di situ, meningkatkan bareng-bareng, mencairkan suasana, kita belajar bareng di situ, mudah-mudahan dari kita bukanya mengembangkan minat bakat akan tersalurkan semua minat bakat dan kreativitas kalian semua. Kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian visi dan misi pasangan nomor urut 1. Kemudian akan dilanjutkan dengan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Isma dan Rifki. Saya dan Hafiz, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iksawan Rahmadi selaku Kepala Kampus Institut Islami Kampus C, Civitas Akademika Institut Islami Kampus C, dan juga teman-teman mahasiswa yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Di sini kami akan memaparkan visi dan misi yang telah kami buat. Langsung aja. Visi dari kami menjadikan Hima sebagai wadah bagi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat agar menjadi pribadi yang berkualitas, kreatif, aktif, dan produktif. Jadi di sini maksud kami berdua ini, Hima ingin mahasiswa semua, baik mahasiswa ataupun Hima juga, yang punya minat dan bakat agar bisa kembangin lagi. Jadi kami juga ingin mahasiswa yang kreatif, aktif, dan produktif. Jadi kita tuh pengen mahasiswa nggak cuma ke kampus itu kuliah aja, habis kuliah itu terus pulang. Sebenarnya setelah kuliah kita masih banyak waktu di kampus, kita bisa ngelakuin hal-hal yang produktif juga. Terus juga kita bisa misalkan mahasiswa yang punya kreativitas itu bisa dikembangin, bisa disalurin ke Hima. Terus juga kita ingin mahasiswa juga aktif dalam membangun kampus kita agar lebih baik lagi, dan juga dari ketiga ini kreatif, aktif, produktif akan menjadi mahasiswa yang berkualitas. Selanjutnya misi akan dibacakan oleh rekan saya. Ya. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Setelah visi yang kita sampaikan, bagaimana caranya untuk menjadi pribadi yang berkualitas, kreatif, aktif, dan produktif, kami juga menyusun misi. Yang pertama adalah menjalin komunikasi yang baik dalam lingkup internal dan eksternal Hima. Jadi, dalam poin pertama ini, kami ingin menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi itu pasti nomor 1 ya teman-teman. Tentunya kelancaran komunikasi itu
adalah kunci keberhasilan setiap program yang akan kita jalankan nanti. Jadi komunikasi dari internal maupun eksternal HIMA itu dari pengurus-pengurus HIMA sendiri, mahasiswa kampus C tersebut. Kemudian dari segi eksternal bisa dari relasi-relasi HIMA, kemudian dari UKM, dan dari ormawa-ormawa kampus Tiami keseluruhan, begitu. Kemudian yang kedua adalah membangun relasi seluas-luasnya. Ini berkaitan dengan poin pertama ya teman-teman. Jadi ya kita perlu setelah ada komunikasi yang baik, relasi itu harus dijaga. Iya betul. Jadi relasi kita itu harus kita jaga dengan baik dan kita harus membuat relasi seluas-luasnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa baik akademis maupun non akademis. Jadi teman-teman betul yang tadi rekan saya bilang kalau misalnya kita kami ingin membuat teman-teman mahasiswa ini menjadi produktif begitu. Jadi tidak hanya kuliah kemudian pulang, tapi kita juga ingin membuat kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua dan menambah skill kita begitu. Baik, jika kalau 30 detik lagi. Dan jika mahasiswa yang punya potensi juga bisa dikembangkan lagi. Terus yang poin keempat, memfasilitasi gagasan dan pendapat mahasiswa. Jadi apapun gagasan dan apapun buat kemajuan kampus ataupun apapun untuk kemajuan kampus, kita fasilitasin, silakan hubungi kita, salurkan, sampaikan kepada rekan kita, gagasan atau pendapat, apapun itu kita terbuka kepada mahasiswa. Yang kelima, terakhir, mengembangkan sikap toleransi antar mahasiswa yang dalam konteks beragama dan budaya. Ya, jadi dalam poin kelima ini, kita kan di Indonesia berbagai macam agama ya teman-teman. Jadi seharusnya memang kita menumbuhkan sikap tersebut karena toleransi itu akan memperindah semuanya. Jadi kita pun nggak cuma beragama Islam, kita juga ada teman-teman yang Nasrani gitu, kita fasilitasi semuanya dan kita mengadakan kegiatan dan program bersama-sama gitu. Jadi saling menghormati juga. Iya betul. Terima kasih, cukup waktunya untuk pasangan nomor urut 2. Terima kasih atas penyampaian visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kita akan beralih kepada sesi kedua, di mana sesi kedua itu berisi penyampaian suatu program atau suatu keunggulan dari masing-masing kandidat, baik dari pasangan calon nomor urut 1 maupun pasangan calon nomor urut 2. Seperti semisalnya akan ada selama 1 tahun ke depan atau satu periode ke depan diadakannya agenda yang seperti apa. Pada sesi kedua ini akan dimulai pada calon pasangan nomor urut 2. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan waktu 7 menit. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan menyampaikan program unggulan dari pasangan nomor urut 2. Oke, jadi program unggulan yang akan kami laksanakan selama 1 periode ke depan itu berfokus dengan HIMA, dengan mahasiswa dan juga dengan warga sekitar kampus gitu. Jadi kami ingin merangkul teman-teman mahasiswa khususnya kami kampus C untuk lebih berkembang bersama. Jadi di sini kami ingin mengadakan program-program atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman. Kami akan lebih sering melibatkan teman-teman untuk bergabung bersama kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan HIMA yang HIMA adakan, begitu teman-teman. Jadi HIMA yang menampung aspirasi dan kita yang melaksanakan kegiatannya, lalu teman-teman juga akan kami libatkan begitu sebagai peserta dan kemudian jadi program-program kita apa sih contohnya kayak misalnya untuk menambah skill kita sendiri, misalkan kayak skill desain contohnya seperti itu. Itu hanya contoh ya teman-teman dan iya kita juga masih banyak ide-ide untuk melaksanakan workshop-workshop begitu untuk menambah skill kita sendiri. Kemudian tidak lupa dengan kita sebagai mahasiswa pasti harus melakukan pengabdian kepada masyarakat begitu. Tentunya akan ada program-program kita yang berhubungan dengan masyarakat sekitar kampus khususnya begitu.
Jadi bagi saya, kami ingin mahasiswa itu nggak cuma kuliah, cuma kita belajar, cuma sekedar belajar memahami pengetahuan dari dosen. Jadi setelah kuliah pun kita bisa menambah lagi, apapun itu kita bisa, apapun yang kalian mau misalkan kalian mau, misalnya kalian kurang dalam public speaking, kalian kurang dalam apapun itu, kalian bisa minta ke Hima, minta buat kegiatannya itu kayak gimana. Betul banget. Terus juga kita kan punya teman-teman yang buka bisnis ya, Fis. Yeah. Bisa aja kita nih setelah kita pulang kuliah, kita juga berkumpul, terus kita sharing session sama teman-teman semua nih. Misalkan ada teman kita yang punya bisnis, kita bisa tanya nih ke dia ini, bagaimana sih cara kamu untuk memanage bisnis kamu gitu. Jadi kayak ilmunya tuh bagi-bagi juga ke kita semua gitu. Jadi kita berkumpulnya juga nggak yang nggak bermanfaat ya. Kita juga harus ada poinnya, kita juga harus ada yang diambil gitu hikmahnya begitu. Iya, dan juga nggak harus tentang akademis juga, non akademis juga bisa. Misalnya kalian suka musik, kalian suka seni, melukis, menggambar, atau kalian yang hobi desain, kalian yang hobi main futsal, main bulu tangkis, atau kalian hobi juga kegiatan outdoor seperti hiking, outbound, itu kalau kalian pengen, kalau memang kalian semua pengen, kalian bisa sampaikan ke Hima, kalian bisa sampaikan ke Hima, nanti kita bakalan memfasilitasi, kita bakalan adain sebisa kita apa yang mahasiswa mau. Baik, 30 detik lagi. Sudah cukup waktunya. Terima kasih. Cukup. Ya. Baik, terima kasih atas penyampaian keunggulan-keunggulan program dari pasangan nomor urut 2. Selanjutnya kita akan dengarkan keunggulan program yang ngebuat kenapa sih kita harus pilih calon yang ini. Jadi bisa kita lihat dari keunggulan program-program ini. Selanjutnya pasangan nomor urut 1, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Dalam kinerja kita sekarang ataupun kita di keadaan sekarang, program unggulan kita bagi menjadi 2. Yaitu kita bagi menjadi 2, yaitu apa? Kita ada program unggulan di saat pandemi dan program unggulan di saat setelah pandemi. Nah, apa aja sih yang kita lakukan nanti di pandemi ini biar kita nggak cuman belajar diem aja ataupun mau ngapain, bingung mau apa, kita akan melakukan bedah buku, bisa dibilang perpustakaan online. Kita akan bikin Zoom seperti ini ataupun konsepnya Google Classmeet bisa juga. Itu kita ada perpustakaan online, kita jelajahi satu buku misalnya. Satu buku itu kita jelajahi, lalu apa sih yang didapat dari kita baca buku itu. Nah, nanti kita kesimpulkan buku itu, yang kita dapat itu apa aja. Nah, itu salah satu dari yang kita buat. Lalu kita juga kajian-kajian virtual seperti sharing-sharing dengan alumni. Itu sharing-sharing dengan alumni, sharing-sharing apa aja? Itu pengalaman kakak-kakak alumni bisa jadi. Lalu juga nanti ada sharing-sharing tentang, mungkin bisa tentang public speaking dan lain-lain. Itu masuk banget di saat pandemi kayak gini. Mungkin terlalu banyak materi yang masuk ke kita, tapi kita penambahannya itu bukan materi, tapi have fun. Lebih ke have fun, gimana sih belajar public speaking, gimana sih tambahan materi sharing season dari alumni, segala macam. Nah, kita juga ada non-akademik. Nah, non-akademik mungkin bisa disampaikan oleh wakil saya, Renaldi. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk saat pandemi, kita punya program keunggulan yaitu yang non-akademik. Kita bisa melakukan bantuan sosial atau gotong royong atau solidaritas ke anak yatim atau manapun yang membutuhkan. Lebih jelasnya kita pasti melakukan sosialisasi, walaupun di keadaan seperti ini dia jika membutuhkan
halnya bahan pokok segala macam, mungkin kita bisa bersosialisasi. Yang kedua, kita juga akan membuat sebagai tim e-sport itu, yang karena keadaan pandemi saat ini kan kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya. Maka dari itu kita buat itu tim e-sport yang mungkin bisa jadi keunggulan kita. Dan yang ketiga, non akademik itu kita mungkin bisa juga melakukan virtual melewati Zoom atau Google Meet semacamnya. Kita akan mengajak orang-orang yang punya keterampilan dan berbagi pengalaman di situ. Jadi bahasanya kita membutuhkan benar-benar pengalaman, dan untuk teman-teman bisa mempelajari dari situ. Nah, itu tadi yang kita jelaskan itu di saat pandemi. Kita juga ada kegiatan di setelah pandemi, yaitu balik lagi ke akademik. Akademik yang kita mau latih itu sebenarnya kegiatan balik lagi kemarin itu kita di saat pandemi ini nantinya kita masih tidak bertatap muka dengan pembicara nanti atau gimana. Nanti kita adain lagi kegiatan melatih public speaking, karena itu kan memang penting banget nih. Banyak juga pasti dari teman-teman yang masih berani buat ngomong tapi masih malu-malu ataupun seperti apa, itu kita coba buat gali lagi. Nah, kalau di dalam konsepnya tadi di saat pandemi itu kita perpustakaan online. Nah, kita juga ada di saat tatap muka nanti, kita ada bedah buku bareng-bareng, ngebahas itu buku bareng-bareng segala macam dan mendapatkan ilmu dari buku tersebut. Seperti itu. Jadi ada lagi kita pembelajaran tentang soft skill kita di, mungkin ada contohnya di sini ada Mas Agung itu pintar buat kayak kita belajar Excel, kita belajar Office segala macam maupun multimedia. Nah, kita coba buat gali itu, karena teman-teman di himpunan ini tidak hanya untuk belajar materi, organisasi, pengalaman, tapi juga harus pintar buat editor, segala macam bentuk konten yang akan dimasukkan ke sosmed itu kan juga valid, emang harus ada, dan kalian juga pasti mau belajar dari situ. Nah, itu dari yang akademik bareng, dan ada satu lagi kita akan belajar bareng di sana di saat nanti mau UAS, di saat nanti mau UTS, kita sharing-sharing materi bareng, tukar pikiran, segala macam, coba-coba buka tutup. Nah, itu dari akademik kita. Ada lagi non-akademi nih, apa nih kira-kira? Non-akademik yang bakal kita lakuin setelah pandemi itu, kita membangun keaktifan para mahasiswa ya untuk meraih hasil atau menjadi pengalaman. Yang dimaksudnya itu kita benar-benar menggali para mahasiswa nih yang punya minat bakat atau keinginan untuk maju tapi tidak memberanikan diri, dan kita akan menjadi wadah atau nanti kita bakal merangkul seperti orang-orang yang seperti itu. Dan nanti kita ada skill di bidang keolahragaan, kita bakal sama-sama membangunnya. Misalnya ada yang punya seni ataupun sebagainya, kita bisa sharing-sharing dan gimana caranya punya tujuan untuk meraih prestasi dari situ. Ya, baik, betul. Jadi terakhir moderator, yang dimaksud dari non akademik ini kita akan lebih mengaktifkan soft skill kita di mana ketika kita nanti masuk tatap muka, kita mau aktifin di futsal seperti olahraga itu futsal, badminton segala macam. Sudah habis. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Ya. Terima kasih kepada pasangan nomor urut 1. Baik teman-teman, setelah sesi pertama visi misi sudah dilaksanakan, kemudian ada sesi kedua yaitu penyampaian keunggulan program. Bagaimana sih apa sih kalau memang nantinya mereka bakal kepilih, mereka akan ngelakuin apa sih gitu. Jadi teman-teman di sini bisa dapat menilai mana yang terbaik dari kedua pasangan calon ini. Oh, kalau saya pilih ini, nanti kedepannya bakal seperti ini gitu loh. Baik, selanjutnya adalah sesi ketiga. Sesi ketiga ini menurut saya paling seru ya, karena pada sesi ketiga ini akan saya memberikan pertanyaan, kemudian salah satu paslon akan menjawab, dan salah satu paslon akan menyanggah. Jadi didengarkan ya untuk para paslon. Saya punya 4 pertanyaan. Nanti kalian harus milih di antara 4 pertanyaan ini yang harus kalian jawab.
Misal, pasangan nomor urut 1, pilih pertanyaan nomor 1. Nanti akan saya bacakan nomor 1, kemudian pasangan nomor urut 1 menjawab, pasangan nomor urut 2 bisa membantah. Nanti saya akan kasih waktu. Paham? Baik, selanjutnya sesi ketiga dimulai dari pasangan nomor urut 1 ingin memilih pertanyaan nomor berapa? Paslon 1. Nomor 2 ya. Ya, benar. Baik, disimak pertanyaannya. Jika kalian telah menjadi ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa bersama pengurus, telah membuat program kerja atau program 1 tahun ke depan. Kemudian kalian akan memastikan program kerja tersebut dapat berjalan semua. Apa yang kalian lakukan? Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Buat kita tim paslon nomor 1, kegiatan ataupun program yang kita gambarkan tadi ataupun kita sebutkan tadi, itu adalah gambaran program kita yang mau kita laksanakan untuk kedepannya. Berjalannya program karena adanya semangat dari tim himpunan dan juga kinerja optimis ataupun kinerja yang sinergis lebih inovatif untuk himpunan mengejar program-program yang bakal diraih ataupun dicapainya nanti. Nah, sebuah kesuksesan program itu bukan dari segelintir kita berdua orang, karena kita juga nggak bisa berjalan hanya untuk berdua, karena himpunan ini, kita ini satu organisasi ataupun kita saling membantu. Maka dari itu, tanggapan dari jawaban yang tadi, kita bisa berjalan dengan baik apabila kita bekerja sama dalam organisasi dengan utuh dan kuat. Baik, terima kasih. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 2, apakah ingin menyanggah dari jawaban pasangan nomor urut 1? Waktu dan tempat saya persilakan 1 menit. Nah, jadi menurut saya, bagaimana jika program yang telah direncanakan untuk 1 tahun ke depan agar berjalan semuanya. Jadi, dalam hima kita Mohon maaf, untuk pasangan calon nomor urut 2, Anda memberikan tanggapan terhadap jawaban pasangan nomor urut 1, bukan memberikan jawaban. Dalam sesi ini, pasangan calon nomor urut 2 menanggapi atau membantah jawaban dari pasangan nomor urut 1 yang telah dijawab tadi. Ya, baik. Oke, tadi yang telah disebutkan paslon 1, jika jawabannya dari paslon 01 boleh diulangi? Diulang waktu 30 detik ya. Oke, baik. Berjalannya program yang kita sudah buat ataupun kita sudah rancang, itu akan berjalan dengan baik apabila satu organisasi ini bekerja sama dengan utuh, dengan kokoh, dan saling membantu untuk mensukseskan acara tersebut. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke. Jadi baik, dari kami itu, walaupun semua tadi yang dibilang paslon 01 jadi bagaimana jika dari anggota hima kita sendiri yang cuma ikut gabung, tapi masih ada yang ya cuma ikut gabung tapi nggak ada kontribusi sama sekali. Emang dari awal cuma jarang aktif pun, jarang ngasih pendapat, jarang aktif. Dan itu bagaimana caranya paslon 01 untuk menyelesaikannya. Karena bagaimana jika program ingin berjalan kalau semua dari anggota hima itu nggak aktif, nggak ada kontribusi sama sekali. Baik, pasangan nomor urut 1, apa ingin menjawab atau menanggapi hal tersebut?
Ayo, jawab. Kalau misalkan dari anggota tersebut tidak bisa merespon atau tidak ingin melanjutkan anggota, kita akan merangkulnya dengan cara yang benar-benar positif. Walaupun semua anggota pasti punya karakter yang berbeda-beda, dan kita mendekatinya, melobinya dengan cara yang positif, yaitu misalkan dia suka benar-benar harus dibaikin dulu, ya kita harus merangkulnya dengan cara dibaikin dulu. Seperti halnya dia ingin sesuatu, kalau sesuatu itu dikabulkan baru dia mau mengikuti acara ini. Jadi kita harus bisa menelusurinya. Jadi kita harus bergabung bersama keinginan dia, mengikuti alurnya demi tujuan yang baik, demi tujuan kita semua. Nah, yang tadi saya simpulin lagi ya, moderator, sebentar. Jadi yang tadi dimaksud Renal ini, karakter kita ini pasti berbeda-beda dalam satu orang. Nah, ada karakter yang mungkin bisa dibilang susah buat diajak koordinasi atau segala macam. Kita kasih arahan yang baik. Misalnya, contoh, kita itu udah masuk organisasi, masa iya mau nyanyain pengalaman kita, ataupun kita mencari pengalaman ini di organisasi. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana kita memotivasi dia, memberi tanggapan-tanggapan yang positif untuk berpikir untuk dia berpikir positif ke organisasi dan balik lagi mengikuti kegiatan-kegiatan yang formal yang telah kita buat. Cukup dari kami, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi untuk pasangan calon urut nomor 2. Untuk paslon nomor 2 ingin memilih pertanyaan nomor berapa? Ya, baik. Kami memilih pertanyaan nomor 3. Nomor 3. Baik, saya bacakan ya, simak baik-baik. Kalian, jika sudah menjadi ketua atau wakil, otomatis kalian akan disibukkan dengan anggota kalian. Begitu juga dengan program kerja kalian ke depannya. Apabila ada kegiatan himpunan dan kegiatan kampus secara bersamaan, dan dua-duanya memiliki kepentingan yang sama, kalian sebagai ketua dan wakil ketua, apa yang kalian lakukan atau bagaimana caranya membagi waktu antara kesibukan sebagai pemimpin dan kesibukan yang lainnya? Waktu 3 menit, dipersilakan dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, moderator. Jadi, bagaimana kami membagi waktu untuk sebagai pemimpin dan juga misalkan ada kegiatan berbarengan dengan kampus. Jadi, tentunya karena kami sebagai pemimpin dan misalkan kegiatan tersebut berbarengan, kami akan memprioritaskan kepentingan orang banyak. Jadi, apa yang kita pimpin itu harus kita utamakan, begitu. Jadi lebih ke arah kepentingannya itu, misalnya dari dua kepentingan ini, kepentingan lebih penting, misalnya lebih penting hima karena kita sedang butuh memang kepentingan dari kita, ataupun tentang atau yang satu lagi kepentingannya masih bisa kita itu, kita lebih pilih yang lebih berkepentingan untuk orang banyak yang lebih. Jadi kita bakal bagi waktu kita, misalnya barengan nih kepentingan ini, saya bakal ngelakuin yang lebih penting dulu yang untuk orang banyak, habis itu baru saya kerjain kepentingan yang lain lagi. Jadi begitu. Sudah cukup? Kemudian pasangan nomor urut 1, apakah ingin disanggah dari jawaban pasangan nomor urut 2? Waktu dan tempat saya persilakan 2 menit. Ya, baik. Terima kasih moderator. Sanggahan dari paslon nomor 1, kita menyanggah tadi untuk lebih kepentingan orang banyak, betul ya? Lebih kepentingan orang banyak yang dimaksud itu mungkin berdasarkan event-event yang penting. Tapi kita mau garis bawah ini, pastinya
kegiatan yang dibikin oleh kita ini dan organisasi lain itu pasti berbeda ya kan ketingkatannya, dan mungkin dibilang ke pentingnya juga itu bakalan sama-sama penting karena apa? Sama-sama menginclude dua organisasi ya kan. Tapi bagaimana Anda menyikapinya ketika mengikuti dua organisasi dan ada kepentingan event ataupun kegiatan. Nah, ini Anda sebagai ketua dan wakil, apakah merelakan salah satu kegiatan tersebut dengan mengundur tanggalnya ataupun jadwalnya? Apakah tetap tapi Anda mengalahkan salah satu dan ikut salah satu dalam organisasi tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Langsung kita tanggapi ya, moderator. Jadi, yang pertama itu adalah ketika ada, kita ambil contoh dari ini ya, kepentingan kegiatan himpunan dengan kegiatan kampus gitu, ataupun dengan kegiatan organisasi yang lain. Ataupun juga saat kita ada jam pelajaran. Ya, betul. Dan itu jadi misalkan itu berbarengan, tentunya kita jika kita tidak punya pilihan ya untuk hadir di salah satunya, mohon maaf. Jadi kita yang pertama pasti memilih untuk hadir di salah satunya jika memang keduanya tidak bisa berjalan dengan cara bersamaan. Kemudian ada pilihan yang kedua, kami bisa dengan mengatur tanggal atau agenda tersebut sehingga tidak berbarengan dengan kegiatan organisasi lain ataupun dengan kegiatan kampus begitu. Kemudian karena kita sebagai pemimpin, kita kan ketua dan wakil. Tentunya kita bisa saling nge-backup. Jadi misalkan saya hadir di kegiatan organisasi, kemudian Saudara Hafiz bisa hadir untuk kegiatan yang lain. Dan jadi intinya kita bisa untuk saling nge-backup begitu. Misalkan Saudara Hafiz harus datang ke kegiatan kampus dan ini nggak bisa tinggal sama sekali. Kemudian saya bisa menggantikan untuk di kegiatan himpunan begitu. Jadi intinya dari setiap kegiatan himpunan itu pasti akan ada surat izin yang akan diterbitkan kepada misalnya kita ada jam juga berbarengan, kita terbitkan surat izin, kita minta izin sama dosennya, kita bisa. Iya. Jadi ya, terima kasih. Oke, baik. Ini kayaknya cukup seru banget nih ya. Yang satu memberikan jawaban, yang satu memberikan sanggahan. Di mana dari jawaban tersebut, dari sanggahan tersebut, kita bisa menilai apakah lebih mementingkan himpunan atau lebih mementingkan kegiatan kampus. Itu akan menjadi hal yang berbeda gitu ya. Kemudian lanjut kepada sesi 4. Sesi 4 di sini adalah sesi tanya jawab antara mahasiswa dengan pasangan calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2. Saya buka sesi pertanyaan ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Tolong acungkan tangan atau dibuka mute-nya sekarang. Bagaimana? Ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada salah satu paslon atau kedua paslon tersebut? Kalau memang ingin melalui via chat atau memang langsung bersuara boleh, biar nanti apa yang ditanyakan oleh mahasiswa bisa terjawab oleh calon ketua dan wakil ketua periode 2021-2022. Dari peserta ada yang ingin ditanyakan? Baik,
sesi 4 ini lumayan menguras tenaga ya, karena di salah satu sisi kita harus menanyakan apa sih pentingnya hima, apa sih kenapa sih kalian harus terpilih sebagai ketua dan wakil ketua himpunan gitu loh. Jadi untuk kalian-kalian yang ingin bertanya, tolong ditanyakan pada sesi ini, karena menurut saya dari pertanyaan tersebut kita bisa tahu, oh ini pilihan gue nih, oh ini pilihan gue nih gitu. Waktu dan tempat, ada yang ingin ditanyakan? Kak moderator, mungkin saya boleh tanya? Baik, silakan Kak Hasna. Ya mungkin nanti pembuka untuk teman-teman yang lain ya. Diserbu aja nggak apa-apa sampai paslonnya nggak bisa jawab ya teman-teman. Itu bagus-bagus. Kayak gitu. Mungkin ini pertanyaan untuk kedua paslon ya. Namanya organisasi itu pasti ada pemikiran yang berbeda-beda. Bagaimana cara teman-teman semua menanggapi perbedaan pendapat tersebut? Yang pastinya karakternya kan banyak ya orang. Ada yang mungkin dia tuh sebenarnya aktif tapi dia nggak berani mengungkapkan. Ada yang sebenarnya cuman pengen kelihatan tenar aja atau sebagai dan lain-lainnya. Intinya sih bagaimana teman-teman menyikapi karakter-karakter yang ada di dalam organisasi dan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di organisasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hasna atas pertanyaannya. Kemudian akan dijawab yang pertama oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu 5 menit, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Hasna. Saya akan menanggapi pertanyaan tersebut. Menurut kita, paslon nomor 1, perbedaan pendapat itu pasti ada. Itu pasti akan bermunculan ketika kita mau membuat acara, ketika kita ini mubes ataupun rakar, itu pasti ada perbedaan pendapat. Bahkan kita lagi diskusi biasa aja, itu pasti banyak perbedaan pendapatnya. Namun kita bisa menanggapi perbedaan tersebut dengan penjelasan-penjelasan yang mungkin dilihat itu dengan pemikiran yang maksudnya pemikiran yang sama ataupun pemikiran yang terlihat menuju arah benar. Pastikan sama-sama mengeluarkan ide, sama-sama mengeluarkan pendapat. Kita ini juga bukan 1-2 orang, namun segerombol organisasi. Itu kita berembuk bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng sampai menemukan titik kesamaan jawaban yang sama. Nah, itu dia. Pasti teman yang kita salurkan aspirasinya itu kalah, pasti akan mengakui temannya yang melakukan aspirasi itu ya maksudnya benar, yang menuju arah benar ataupun menuju titik yang dibilang sempurna buat organisasi ataupun buat kegiatan tersebut. Ada penambahannya? Paling pertambahannya itu untuk menjelaskan kita lebih baiknya banyakin persamaan ya, jauhkan perbedaan, karena setiap banyak persamaan itu biasanya emang benar-benar ingin bertujuan yang baik gitu. Karena itu kita banyakin persamaan dan buat kesepakatan itu dengan jelas. Makasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 atas jawabannya. Kemudian untuk pasangan calon nomor urut 2 menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Kak Hasna. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi jawaban kami juga hampir sama. Jadi intinya, jika ada perbedaan pendapat dalam organisasi, kita pasti di situ kita ngadain pertemuan, kita semua berkumpul, bertemu dalam satu ruangan. Inti dari pertanyaannya adalah perbedaan karakter maupun perbedaan pendapat ya. Ya, perbedaan karakter dan pendapat. Misalnya, karakter mereka itu pasti beda-beda. Pendapatnya juga pasti beda-beda. Jadi kita bakalan berkumpul, kita pertemuan, kita sampaikan semua pendapat kalian diterima oleh semua dalam organisasi tersebut. Jadi gitu.
Jadi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut ya. Jadi tentunya kita terbiasa untuk musyawarah untuk mencapai mufakat begitu. Kemudian kita sebagai pemimpin pun juga harus memperhatikan anggota-anggota kita. Jadi kita juga harus paham gitu, si A orangnya seperti apa, si B orang seperti apa. Misalkan tadi contohnya si A orangnya pendiam, sulit untuk mengeluarkan pendapatnya. Kemudian si B orangnya aktif banget nih, dia selalu pengen terlihat gitu kan. Dan dia nggak ragu buat mengeluarkan pendapat. Kita pun juga harus, sebagai pemimpin, kita harus paham hal tersebut gitu. Jadi kita tahu cara untuk, misalkan kita harus, kita bisa memancing. Misalkan kayak si A tadi, dia pendiam dan sulit untuk berbicara di depan umum, kita juga harus perhatian kepada, jadi kita kasih dorongan untuk nggak apa-apa kita keluar pendapat sama-sama, dan kita pun juga karena kita terbiasa di organisasi dan kita harus membiasakan diri buat nggak baper ya. Jadi di organisasi misalkan kita punya pendapat tapi kita nggak pendapat kita kurang diterima gitu, misalkan kurang sesuai, ya nggak apa-apa kita keluarin aja, diterima atau enggaknya kan urusan nanti hasil musyawarah bersama begitu. Terima kasih. Cukup jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita buka sesi tanya jawab lagi. Kayaknya kalau satu tuh kurang puas ya. Gimana kalau kita nambah pertanyaan lagi gitu dari kalian yang ingin banget pengen nanya nih, biar kalau kata Kak Hasna tuh dicecer aja tuh paslonnya biar sampai gugup, sampai grogi tuh. Jadi nggak boleh, jangan sampai dikasih kendor lah gitu. Jadi ada yang mau ditanya lagi? Saya mau nanya, Kak. Oke, baik. Sulis, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, saya mau buat pertanyaan buat kedua paslon. Kayak misalkan sekarang kan masih masa pandemi nih. Gimana kalian membuat himpunan mahasiswa ini terlihat di mahasiswa itu gimana caranya? Dan gimana caranya kalian membuat mahasiswa-mahasiswa ini tertarik sama kegiatan-kegiatan yang kalian buat dan tertarik untuk ikut hima? Itu caranya gimana? Makasih. Oke, baik. Terima kasih Sulistiani. Oh, ini ada juga nih yang mau tanya nih. Sebentar ya. Sinta Nur Fatimah, nanti pertanyaannya akan saya bacakan. Ditulis aja dulu pertanyaannya apa, nanti saya tanyakan. Oke, pertanyaan dari Sulistiani ini akan dijawab oleh pasangan nomor urut 2 terlebih dahulu. Waktu 3 menit, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Pak Hima. Iya, Hima bisa berjalan di masa pandemi. Jadi bisa terlihat di teman-teman. Jadi gini, pasti kita di Hima, kita punya berbagai divisi, kita punya berbagai tugas, wewenang juga. Pasti kita tugaskan divisi tersebut untuk, misalnya divisi tersebut kita ada di divisi Kominfo, Humas Kominfo. Nah, untuk Humas Kominfo itu pasti tugasnya untuk membuat program kita tertarik, tersalurkan, tertarik, dan sekreatif mungkin agar mahasiswa tertarik untuk ikut dan juga tersalurkan secara merata. Dan itu pun juga bukan cuma Humas Kominfo, semuanya, semua hima juga bisa untuk membuat program kita itu lebih tertarik untuk siswa. Dan juga untuk saat pandemi ini, mungkin kegiatan kita lebih banyak secara virtual seperti ini, dan juga ya mungkin kayaknya bakalan sulit juga buat tatap muka, jadi lebih sering program kita lebih sering, kalau misalnya pandemi juga masih pandemi, kita bakalan lebih sering program kita secara virtual. Jadi selain program kita virtual dan kita juga mengedepankan tugas dari Kominfo seperti itu untuk menyebarkan informasi dari himpunan mahasiswa ke teman-teman mahasiswa seperti itu. Lalu juga kegiatan-kegiatan kita juga kami ingin membuatnya dengan tema-tema atau topik-topik yang milenial. Jadi teman-teman mahasiswa bisa tertarik begitu. Kemudian juga kita punya program untuk divisi kewirausahaan begitu. Jadi sekarang kan zamannya ini ya serba internet ya teman-teman. Jadi dari divisi kewirausahaan ini kita bisa membuat sebuah usaha. Jadi teman-teman himpunan mahasiswa sendiri nanti akan
membuka paid promote begitu teman-teman. Jadi itu salah satu bentuk usaha dari hima kita untuk mencari dana. Selain meminta kepada kampus, kita juga memanfaatkan media komunikasi seperti media sosial, Instagram gitu contohnya. Jadi salah satu program kita itu untuk divisi kewirausahaan, Kominfo, dan divisi-divisi lainnya. Begitu. Baik, cukup atas waktunya. Waktu sudah habis. Terima kasih atas pasangan calon nomor 2. Selanjutnya akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Tadi kita sudah menjelaskan juga nih tentang program unggulan kita tadi sudah disebutkan oleh Kak Sulis ya, itu tentang kegiatan-kegiatan yang menarik mahasiswa untuk mengikuti program tersebut dan mengikuti himpunan mahasiswa di saat pandemi ini. Nah, kita ini buat secara virtual pasti. Nah, kita juga pasti di situ kita akan membuat public speaking, sharing-sharing bareng, seru-seruan bareng, bisa disebut ngopi kajian-kajian yang yang banyak kita mau jalanin tapi kita masih bingung mau jalanin seperti apa. Nah, solusi kita adalah membuat sebuah, bisa dibilang seminar, bisa dibilang apapun itu yang berbentuk virtual yang akan kita jalankan nanti. Nah, apalagi nih kira-kira? Mungkin kalau saat program kerja kita ya, pastinya benar kita bakal melakukan virtual untuk gimana caranya daya tarik supaya teman-teman ini bisa mengikuti kegiatan ini atau bisa bergabung bersama Hima. Kita tetap kasih unggulan-unggulan kita, gimana caranya dia bisa tertarik. Kita akan melakukan semaksimal mungkin dengan unggulan-unggulan kita yang bisa nanti menarik para mahasiswa untuk mengikutinya. Oke, baik, cukup. Ini kayaknya masih pasangan calon nomor 1 sama 2 masih semangat buat ngejawab nih ya. Soalnya ini banyak tumpukan pertanyaan nih dari peserta-peserta yang lainnya. Masih sanggup untuk jawab gak ya kira-kira? Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Untuk pasangan nomor 1 dan untuk nomor 2. Pertanyaan yang pertama, tolong dijawab ya. Apakah Anda sebagai ketua dan wakil ketua, selain Baksos, apakah ada pengabdian masyarakat lainnya? Seperti contoh yang lain selain Baksos, pokoknya apapun bentuk suatu pengabdian masyarakat kalian sebagai himpunan mahasiswa, apa saja yang ingin kalian lakukan? Tolong dijawab waktu 2 menit terhadap pasangan calon nomor urut 1. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk atas pertanyaannya, untuk pengabdian masyarakat yang telah kita rancang, kita ada di misi kita itu di poin kelima, itu tentang pengabdian tentang masyarakat, yaitu contoh yang tadi ada yang kalau misalnya dulu kita sebelum pandemi ini kita ada golongan donor darah, dana sosial, terus nanti ada baksos segala macam. Nah, yang kita bisa jalanin saat ini adalah kita sumbangan anak yatim piatu, kaum duafa maupun janda, seperti itu yang terdekat itu. Nah, ada lagi? Jadi lebih tepatnya kita untuk saat ini ya ingin tahu nih di mana masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan. Walaupun pemerintah sudah memberikan bantuan, pasti ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkannya. Dan itu jadi seruan buat kita untuk menghampirinya, membantunya, dan lebih tepatnya sih dia biar mencukupinya seperti apa, untuk kehidupan sehari-harinya seperti apa. Nah, itu baik, saja. terima kasih pasangan nomor urut 1. Bagaimana dengan jawaban pasangan calon nomor urut 2? 2 menit dari sekarang.
Oke, Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Ya, saya akan langsung menjawab. Jadi, selain bentuk pengabdian masyarakat, bentuk pengabdian masyarakat kepada masyarakat dari Hima itu sendiri, selain dengan kita open donasi ya biasanya, terus juga kita betul tadi katakan paslon nomor 1, biasanya juga kita melakukan santunan-santunan seperti itu. Nah, selain itu, tapi kita juga ada bentuk lain pengabdian masyarakat, contohnya mungkin akan kita adakan rutin yang sudah pernah Hima laksanakan itu sebelum pandemi ada donor darah ya, di bulan Desember biasanya. Dan itu salah satu bentuk pengabdian masyarakat. Kemudian ada seminar. Seminar yang pesertanya adalah masyarakat. Nah, yang sudah terlaksana itu program Hima sebelumnya seminar tentang tabungan emas. Jadi kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat kita tuh sekarang nabung tuh nggak cuma uang aja loh, tapi kita juga bisa tabungan emas dari Pegadaian Syariah yang lalu. Kemudian untuk kedepannya kita juga bisa adakan kembali seminar-seminar seperti yang sudah pernah kita laksanakan gitu. Itu pun juga termasuk bentuk pengabdian masyarakat. Jadi kita mengedukasi masyarakat untuk hal-hal yang terbaru begitu. Ya, jadi karena berhubung keadaan sedang pandemi, mungkin kedepannya kita bakal lebih banyak ya dalam bentuk seminar, dalam bentuk seperti ini, virtual juga. Jadi untuk kayak acara program seperti donor darah, donasi langsung, kita bantu langsung, itu akan sulit untuk dilaksanakan. Jadi kedepannya kalau kita masih di saat pandemi kayak gini, kita bakalan mungkin kita bakalan seminar seperti virtual kayak gini aja. Betul. Baik, terima kasih. Habis, selesai. Wih, bagus nih pertanyaan dari pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2. Dan kemudian ada apresiasi nih dari yang tadi tanya, katanya sih nggak mau disebutin namanya. Tapi dia memberikan apresiasi kepada kalian yang bisa gitu loh, tahu mana pengabdian masyarakat selain baksos dan lain sebagainya gitu. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir ya, pamungkas banget nih kayaknya. Tolong disimak baik-baik pertanyaannya ya. Sebentar, oke. Saya bacakan pertanyaannya ya. Himpunan mahasiswa kan juga merupakan sebagai jembatan penyampaian aspirasi mahasiswa kepada manajemen kampus. Jika ada kebijakan kampus yang kebetulan merugikan atau tidak disetujui oleh beberapa mahasiswa atau sebanyak mahasiswa, seperti kasus kemarin yang kerap dinilai sebagai mahasiswa tuh kurang gitu, potongannya kurang sepadan. Kalian sebagai ketua dan wakil ketua, apa sih yang kalian lakukan sebagai himpunan mahasiswa yang katanya aspirasi mahasiswa gitu? Jawaban akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 2 terlebih dahulu. 2 menit, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, moderator. Jadi, tadi pertanyaannya, Hima sebagai penyalur aspirasi mahasiswa, jadi misalnya kayak kemarin ada kebijakan kampus yang kurang bisa diterima oleh mahasiswa, jadi mahasiswa boleh menyampaikan apapun itu, aspirasi yang misalnya kayak tadi ke kita. Kalau misalnya nanti juga ada kebijakan kampus itu, boleh ke saya, ke Hima. Dari Hima kita bakalan perjuangkan, kita bakalan sampaikan kepada, kita awal bakalan sampaikan dulu kepada BM dulu, kita diskusikan, ada aspirasi mahasiswa gini, keluhan dari mahasiswa yang mungkin yang tidak bisa terima oleh mahasiswa, kita diskusikan, nanti kita perjuangkan aspirasi tersebut agar yang ingin mahasiswa inginkan itu bisa tercapai, bisa diterima oleh mahasiswa. Jadi gitu. Ya, baik. Jadi sebenarnya betul sekali Hima sebagai penampung aspirasi dari teman-teman mahasiswa begitu. Dan benar juga tadi kita, karena Hima itu ini ya berhubungan dengan BEM juga tentunya, karena itu aspirasi, misalkan seperti contohnya yang lalu potongan biaya itu kan banyak mahasiswa yang
pendapat mahasiswa seperti itu lebih banyak kan. Jadi banyak yang setuju untuk adanya potongan biaya. Pastinya akan disampaikan ke pihak kampus cabang terlebih dahulu ya, kampus kita terlebih dahulu, kampus C. Dan itu pun kita ada komunikasi dengan manajemen kampus begitu. Jadi memang prosedurnya seperti itu dari Hima sendiri, kemudian dari kita salurkan ke manajemen kampus, dan pasti akan kami usahakan aspirasi teman-teman itu pasti tersampaikan begitu. Jadi dan pasti akan kita perjuangkan demi kepentingan bersama seperti itu. Tentunya ya dengan cara yang baik-baik begitu teman-teman. Jadi selagi kita bisa dengan cara kekeluargaan, pasti harus kita selesaikan dengan cara tersebut. Begitu. Oke, baik. Waktu sudah habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 silakan menjawab, waktu 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan Sinta. Jadi untuk di himpunan mahasiswa ini betul sekali yang tadi disampaikan. Himpunan mahasiswa ini adalah aspirasi untuk mahasiswa untuk menyampaikan sesuatu keluh kesah yang terjadi oleh mahasiswa tersebut. Nah, dari prosedur kita yang telah kita jalani ataupun nanti mau kita jalankan, itu prosedur dari aspirasi kalian itu kita tanggapi. Kita tanggapi apa sih yang dikeluh kesahkan oleh mahasiswa STIAMI Kampus C nantinya. Misalnya yang tadi disebutkan ini biaya. Prosedur dari biaya ini dari kita himpunan nyampe ke himpunan mahasiswa, lalu kita koordinasikan ke manajemen STIAMI Kampus C. Kita koordinasikan dengan STIAMI Kampus C, manajemennya, lalu kita tunggu jawabannya gimana. Ketika emang tidak ada jawaban, kita akan follow up terus-menerus sampai ada jawaban yang valid ataupun jawaban yang sudah diberikan oleh manajemen. Kalau misalnya jawaban tersebut tidak memuaskan untuk mahasiswa, lalu kita alurkan jauh ke Badan Eksekutif Mahasiswa, yaitu BEM, yaitu di pusat. Nah, dari BEM tersebut yang akan menindaklanjuti masalah biaya tersebut, karena pastinya biaya tersebut tidak hanya untuk di kampus C aja, pasti di keseluruhan itu pasti berpengaruh. Nah, maka dari itu kita juga pasti berpartisipasi untuk mengaspirasikan keluh kesah mahasiswa. Nah, itu aja. Jadi pertanyaan dari Sinta, keluhan misalnya contoh biaya, yang pastinya kita bakal berusaha ya, kita bakal gimana caranya para mahasiswa ini bisa bertahan, bisa memenuhi kehidupannya, ya kan? Pastikan dia butuh, misalnya contoh anak kelas malam yang udah punya keluarga, atau kita nih yang belum punya keluarga, pasti yang punya keluarga itu sangat membutuhkannya, gitu kan? Jadi tidak ingin mendapat potongan sekecil itu. Bagaimana caranya? Kita akan berkoordinasi dengan pihak manajemen, follow up ke Badan Eksekutif Mahasiswa. Udah, itu aja. Cukup? Ya, cukup. Oke, ini di perkiraan waktu sudah menunjukkan pukul 17.38. Waktu debat sudah selesai. Karena sesi pertanyaan udah, saling menyanggah udah, penyampaian visi misi juga udah. Terakhir banget untuk pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Kalian harus bisa memberikan closing statement untuk meyakinkan para peserta di sini atau meyakinkan seluruh mahasiswa yang berada di kampus C Tanjung Barat kenapa harus memilih kalian gitu. Jadi saya kasih waktu kalian selama 1 menit atau kurang lebih 2 menit sebagai closing statement kalian untuk meyakinkan para peserta ini yakin kalau untuk memilih kalian tuh nggak salah gitu. Oke? Saya urutkan pertama dari pasangan calon nomor 1, 2 menit, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sampaikan ini adalah kita akan bekerja keras mewujudkan visi dan misi maupun program kerja yang telah kita rangkai ataupun kita buat. Dari proses-proses 1 periode ke depan, kita akan berusaha secara maksimal semua aspirasi, semua
kegiatan-kegiatan yang akan kita jalani ini mudah-mudahan dengan maksimalnya kinerja kita akan terpenuhi semua. Dan yang terpenting, pasti kita berusaha sekeras mungkin dan mengutamakan program kerja kita, selalu mengedepankan nama baik kampus dan mensejahterakan mahasiswanya. Nah, baik, itu saja. Baik, cukup. Terima kasih terhadap pasangan calon nomor urut 1. Kemudian ditutup lagi oleh pasangan calon nomor urut 2, waktu dan tempat. Saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Paslon 02 menyampaikan jika kita terpilih, mari kita berjuang bareng-bareng, mari kita jalanin tugas-tugas kita, organisasi kita majukan kampus kita bareng-bareng. Jangan takut dengan misalnya di organisasi itu enak kok, asik, nggak bakalan ngerasa jenuh gitu, karena bakalan banyak sekali kegiatan kita yang asik itu juga bakal kita lakuin. Jadi saya pesan untuk mahasiswa untuk semangat, untuk juga calon anggota HIMA untuk semangat buat misal untuk periode kita nanti ke depan, dan juga untuk teman-teman mahasiswa juga saya pesan untuk semangat, tetap semangat walaupun kita sedang keadaan seperti ini, sedang belajar jarak jauh seperti ini. Saya pesan jangan sampai putus asa, dan juga jangan patah semangat, untuk terus tetap semangat. Ya. Kemudian dari kami tidak menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk. Kami hanya berusaha, ketika kami terpilih, kami akan berusaha menjalankan amanah dan menjalankan tugas dengan baik. Tentunya semua program-program kita, semua kegiatan HIMA tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa bantuan teman-teman semua, tanpa bantuan pengurus-pengurus dan teman-teman mahasiswa semua, begitu. Jadi demikian closing statement dari pasangan nomor 2. Baik, terima kasih terhadap pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Begitu bagus visi misi kalian, begitu bagus program kerja kalian, keunggulan kalian, dan atas jawaban-jawaban kalian terhadap pertanyaan yang kiranya tadi cukup menantang gitu ya, cukup bikin bingung. Walaupun memang ya masih biasa-biasa ke MC, saya ingin menyampaikan bahwa jadikanlah diri kalian sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana. Karena dengan kalian bersikap sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan berwibawa ataupun dan lain sebagainya, itu akan menjadikan kalian adalah manusia yang terbaik. Oke, terima kasih. Saya sebagai moderator undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya alihkan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator. Terima kasih juga untuk pasangan calon nomor 1 dan calon nomor 2. Semoga kedepannya kalian nanti terpilih, kalian akan amanah dan menjalankan tugasnya. Oke, acara selanjutnya untuk mengakhiri acara debat sore hari ini, marilah kita akhiri dengan pembacaan doa, yaitu hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita sudah di penghujung acara, yaitu sesi foto bersama. Diharapkan untuk para hadirin untuk dipersiapkan ya untuk ayo coba kameranya pada di onin semua, yuk kita foto bareng, kita cekrek bareng, yuk semua, yuk dinyalakan kameranya. Kasih tepuk tangan atau enggak tanda jempol boleh. Nadila Ayu, Destrilia Ajeng, Mega Hadiza, Dita, Sinta, Aji, Triutami, Nur, Apriliani, yuk coba dinyalakan dulu kameranya, yuk kita foto bareng-bareng. Satu.
Oke, siap. 1, 2. Satu, dua. Tangannya di kepal. Yuk, tangannya dikepal yuk. Hidup perjuangan mahasiswa ya. Perjuangan mahasiswa. Panitia, siap? Siap. 1, 2, 3. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Oke, bagus. Tangan semuanya untuk kita semua. Ya. Demi acara debat pasangan calon pada hadirin, kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti acara ini sampai akhir. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam satu. Jangan. Jadi nomor 2. Nomor 2. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa ya pilihannya. Benar-benar. Terima kasih semuanya. Jangan lupa. Teman-teman Jadi nomor 2. Nomor 2. Nah, calon ketua bisa nyoblos juga nomor 3. Paslon independen. Pilih nomor 5. Udah meyakinkan. tuh kata Sinta tuh, ditunggu serangan senjanya. Mantap. 1-1. Independen 2 periode. Kita nggak punya calon Fajar. Kita anak Fajar, bukan anak senja. Ini dari tadi moderator ngomong nggak dikasih minum ya? Aus nih. Minumnya online aja. Makasih semuanya. Ya ampun, tadi gue ngomong anjir lagi, maaf ya. Gak apa-apa sih. Ya Allah. Kalau server lu. Gua kira Sinta ngatain malah diskunya dikecilin lu. Renaldi. Ayo lu. Gua tadi. Buat recordnya bisa di itu tuh. Mensenjata. Aldi. Nah.